Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar tentang akhir zaman pada saat ini. Mari kita membuka Wahyu pasalnya yang ke-20 ayat 1 dan seterusnya. Firman Tuhan, kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa, sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yesua HaMashiach Elohim. Pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian, penglihatan tentang bagaimana kerajaan 1000 tahun itu berdiri di tengah-tengah dunia ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yesua HaMashiach Elohim. Kerajaan 1000 tahun. Yang pertama, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Malaikat Tuhan yang telah turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya, memegang penghukuman atas iblis. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi 1000 tahun lamanya iblis akan dirantai, iblis akan diikat. Jadi pada saat itu yang ada adalah kemuliaan Bapa Yahweh. Kerajaan 1000 tahun telah ada di muka bumi ini. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi di penghujung akhir 1000 tahun, iblis akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya untuk menyesatkan lagi anak-anak manusia yang masih terdiri darah dan daging pada saat itu. Karena di dalam kerajaan 1000 tahun itu ada dua jenis manusia, yaitu jenis manusia pertama yang sudah memakai tubuh supranatural, dan jenis kedua adalah jenis manusia yang masih terdiri dari darah dan daging, yang masih beranak pinak. Mereka yang beranak pinak masuk pada kerajaan 1000 tahun itu terdiri dari 5 pasang seorang gadis dan 5 pasang seorang pria. Jadi mereka akan beranak pinak di kerajaan 1000 tahun itu, sehingga melahirkan banyak keturunan-keturunan. Mereka yang beranak pinak di dalam kerajaan 1000 tahun itu adalah mereka yang masih memiliki DNA ilahi yang teruji, dan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, bibit-bibit unggul ekselen. Maka mereka akan beranak pinak di kerajaan 1000 tahun itu dan akan memerintah mereka berserta anak cucunya mereka. Mereka akan memerintah di kerajaan 1000 tahun itu, memerintah atas diri mereka
memerintah atas anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, karena yang berkuasa di dalam kerajaan 1000 tahun itu adalah Bapakku yang di surga, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Itulah nama yang menjadi nama penyembahan terakhir di kerajaan 1000 tahun itu, dengan nama Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Itulah nama yang akan disembah, Bapa Sorgawi. Jadi lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilemparkannya untuk sedikit waktu lamanya. Ya, jadi pada akhir masa kerajaan 1000 tahun itu, ya, anak-anak manusia akan diuji lagi, yang masih terdiri dari darah dan daging yang beranak pinak di dalam kerajaan 1000 tahun. Mereka akan diuji pada akhir waktu pada saat itu, ya. Jadi pada waktu akhir masa itu mereka akan diuji, ya. Setan-setan akan dilepaskan dalam sedikit waktu untuk menguji manusia-manusia yang terdiri dari darah dan daging, yang pada saat di dalam kerajaan 1000 tahun itu mereka beranak pinak. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak menerima tandanya pada dahi dan tangannya mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus pada masa 1000 tahun. Ya, pada saat itu. Nah, ini manusia-manusia yang sudah terdiri dari roh. Tidak lagi mereka terdiri dari darah dan daging. Jadi manusia-manusia yang sudah memakai tubuh supranatural ilahi akan memerintah bersama-sama dengan Bapa Yahweh. Akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus anaknya. Firman yang hidup itu sendiri. Dan ada sebagian orang yang terpilih akan duduk di samping sebelah kanan Tuhan Yesus Kristus sendiri dan akan mendapat pujian. Mereka akan duduk di kursi-kursi api. Nah, seperti itu manusia-manusia supranatural, spiritual yang akan memerintah bersama-sama dengan firman-Nya yang hidup. Nah, di situ manusia-manusia itu yang telah mendapat kebangkitan pertama, maut sudah lari dari mereka karena mereka sudah memiliki tubuh supranatural ilahi. Tetapi orang-orang yang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu, yang berakhir, ya. Tetapi orang-orang yang mati yang lain yang tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu, inilah kebangkitan pertama, ya. Jadi kebangkitan pertama itu, Bapak Ibu, orang-orang yang sudah memakai tubuh supranatural ilahi, tubuh kemuliaan Bapa Yahweh, itu akan memerintah bersama-sama dengan Bapa Yahweh sendiri dan akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai firman yang hidup, dan akan mendapat pujian, Bapak Ibu, ya. Mereka-mereka yang telah martir di penggal kepalanya, yang oleh kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus, ya, mereka akan mendapat pujian daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, Bapa Yahweh, yang akan memuji mereka, ya. Tetapi orang-orang yang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu, inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ya, jadi berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Ya, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Ya, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu, kematian yang mereka akan rasakan pada saat orang mengalami kematian yang kedua. Mereka tidak lagi, karena apa? Mereka yang sudah membayar harga ini, Bapak Ibu, sudah mendapat bagian di kematian yang pertama, kebangkitan yang pertama, Bapak Ibu. Berbahagialah mereka. Adapun dua jenis manusia yang akan tampil di dalam kerajaan 1000 tahun itu
adalah manusia-manusia yang telah memiliki tubuh ilahi supranatural, ya, yang sudah bangkit dari kematian yang pertama, yang memiliki tubuh supranatural ilahi, yang berjalan dengan penuh kuasa dan kemuliaan Bapa Yahweh. Jadi manusia yang kedua adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging, yang memiliki DNA ilahi yang masih asli, dan mereka akan hidup selama 1000 tahun. Dan sebelum masa 1000 tahun itu berakhir, mereka akan diuji iman mereka, anak-anak keturunan mereka itu yang terdiri dari darah dan daging, akan diuji seketika waktu. Lamanya iblis akan dilepaskan pada waktu itu, ya, di akhir masa kerajaan 1000 tahun itu. Iblis akan berkuasa, iblis akan menguji dengan taktik dan tren pada saat itu nantinya. Dan kita akan melihat bahwa pada waktu itu orang harus betul-betul terkoneksi. Karena apa? Bapa Yahweh sendiri yang memerintah di kerajaan 1000 tahun itu. Bapa Yahweh lah yang akan menjadi terang di dalam kota Grand City itu, Mega City, kerajaan 1000 tahun itu yang akan datang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, untuk itu kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, berbahagia kita di dalam kerajaan Tuhan, dan kita hendaklah bermegah di dalam kemuliaan Tuhan. Kita jangan bermegah di dalam keadaan dunia yang lahiria, yang fana ini, yang sebentar akan binasa, tetapi baiklah kita bermegah di dalam kerajaan Tuhan, di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam kemuliaan Bapa Yahwehku yang bertahta dalam kerajaan surga. Biarlah firman Tuhan ini yang bisa menerangi kita pada saat ini, sehingga kita bisa masuk di dalam kerajaan 1000 tahun Bapa surgawiku. Masuklah engkau melalui pintu yang sempit ini. Masuklah engkau melalui pintu yang sempit ini, karena pintu yang sempit ini hanya sedikit orang yang melaluinya. Janganlah engkau melalui pintu yang lebar itu, karena banyak orang yang melaluinya. Janganlah engkau menyukakan hatimu dengan hal-hal yang duniawi, yang lahiriah, tetapi senangkanlah hati Bapakku yang di surga dengan hal-hal yang rohaniamu, rohmu, hatimu, itulah yang menyenangkan hati Bapakku di surga. Cintailah, kasihilah sesama manusia, cintailah dunia ilahi, milikilah kepekaan di dalam berkomunikasi dengan dunia kami ilahi, dan senantiasa nantikanlah kerajaan Bapakku yang di surga untuk mata kalian dunia nyata ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yahweh, Bapa yang empunya langit dan bumi, Bapa yang empunya segala isi dunia ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagi Dia di tempat yang maha kudus. Hosana bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Dia di tempat yang maha kudus. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Berbahagialah mereka yang oleh karena namaku mereka dianiaya, yang oleh karena namaku mereka dicaci maki, yang oleh karena namaku mereka dizolimi, yang oleh karena namaku mereka menelan kepahitan-kepahitan dunia ini. Mereka dicaci maki, difitnah, dizolimi. Berbahagialah mereka oleh karena namaku. Mereka dianiaya dengan rupa-rupa pencobaan dunia ini. Berbahagialah dan bersukacitalah mereka yang menabur dengan air mata, yang membawa pulang berkas-berkasnya dengan bersorai-sorai. Dan berbahagialah mereka yang empunya kerajaan sorga Bapakku. Berbahagialah mereka yang sudah mempunyai tiket di tangan mereka untuk datang masuk di dalam pintu kerajaan Bapakku yang di sorga. Berbahagialah mereka yang hidupnya berkenan di hadapan Bapakku yang di sorga. Berbahagialah senantiasa, bersukacitalah senantiasa di dalam kemuliaan Bapakku yang di sorga. Shalom, shalom Elohim,
Shalom, shalom Elohim. Shalom, shalom Elohim. Shalom. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Terpuji-pujilah nama Bapakku yang di sorga. Bapa Yahweh Yesua Hamasya Elohim. Diberkatilah engkau di dalam rumahmu. Diberkatilah engkau di ladang-ladangmu. Diberkatilah engkau di tempat usahamu. Dan diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Haleluya. Haleluya. Salam damai, cinta kasih, damai sejahtera, melampaui segala akal dan logika kita, akan menyertai kita dan memberkati kita sampai pada kedatangan kami yang kedua kalinya. Shalom.